Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 75. Lan Fenghuang menyapa dengan tersenyum ramah, "Jangan takut. Mereka tidak akan menggigitmu. Apakah kau ini istri Tuan Yu? Kabarnya kau punya ilmu pedang hebat, ya?" Ning Zongzi tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum yang agak dipaksakan. Saat Lan Fenghuang bertanya apakah ia istri Tuan Yu, hal ini terdengar kasar bagi suku Han. Sedangkan pertanyaan apakah ilmu pedangnya hebat, apabila yang bertanya orang lain tentu Ning Zongzi akan menjawab dengan rendah hati. Namun karena yang bertanya adalah Lan Fenghuang yang kurang memahami adat istiadat suku Han membuat Ning Zongzi merasa serba salah. Jika dijawab benar, maka akan terkesan sombong. Namun jika dijawab tidak, tentu si gadis Miao akan mengira ilmu pedang Ning Zongzi biasa saja. Daripada Lan Fenghuang memandang rendah terhadap dirinya, Ning Zongzi memutuskan hanya tersenyum tanpa menjawab. Lagi pula, Lan Fenghuang juga diam saja dan tidak melanjutkan pembicaraan. Yu Bukun sendiri masih berjaga-jaga dengan tangan meraba gagang pedang. Apabila para gadis Miao itu melakukan gerakan mencurigakan, maka ia langsung mencabut pedang dan menyerang mereka. Pepatah mengatakan, untuk menangkap kawanan penjahat sebaiknya ringkus pemimpinnya dulu. Maka itu, Yu Bukun pun bersiap untuk menyerang Lan Fenghuang terlebih dulu. Saat itu keadaan di dalam kabin begitu sunyi, kecuali terdengar suara napas berat para murid laki-laki perguruan Huashan. Selang agak lama, tubuh lintah-lintah tersebut terlihat menggelembung dan berwarna kemerah-merahan. Yu Bukun paham apabila lintah menempel pada kulit manusia atau hewan, maka mereka akan melekat kuat dan menghisap darah sampai kenyang. Mereka tidak akan melepaskan diri sebelum benar-benar kenyang. Pada saat lintah menghisap darah, makhluk yang dihisapnya seringkali tidak merasakan apa-apa, kecuali gatal atau kebas saja. Tidak jarang para petani di sawah dihisap darahnya oleh lintah namun mereka tidak mengetahuinya. Dalam hati Yu Bukun bertanya-tanya, untuk apa para wanita iblis ini menggunakan lintah untuk menghisap darah sendiri? Mungkin untuk mengerahkan ilmu sihir mereka, orang-orang sekte lima dewi harus menggunakan darah mereka sendiri. Sepertinya, setelah lintah-lintah itu kenyang menghisap darah, mereka akan segera mengerahkan guna-guna. Lan Fenghuang dengan lembut membuka selimut penutup tubuh Ling Huchong, kemudian mencabut seekor lintah yang sudah kenyang menghisap darah dari lengannya. Lintah tersebut kemudian diletakkannya pada pembuluh darah di leher Ling Huchong. Khawatir Lan Fenghuang hendak mencelakai Ling Huchong, Ning Zongzi pun berkata dengan cemas, "Hei, apa yang kau lakukan?" Wanita itu kemudian melompat ke kabin tengah sambil menghunus pedang. "Tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa," cegah Yu Bukun sambil menggelengkan kepala. Ning Zongzi pun menghentikan langkah namun tangannya tetap memegang gagang pedang erat-erat sambil pandangan mata menatap tajam ke arah Lan Fenghuang dan Ling Huchong. Begitu lintah tadi melekat di leher Ling Huchong langsung menggigit dan menghisap darah. Lan Fenghuang mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dari balik bajunya. Setelah tutup dibuka, perempuan itu mengambil sedikit isinya yang berupa serbuk menggunakan ujung kuku jari kelingking. Serbuk tersebut kemudian ditaburkan pada tubuh si lintah. Keempat gadis Miao yang lain segera membuka baju Ling Huchong pada bagian dada dan perut serta menggulung lengan baju dan kaki celana pemuda itu. Mereka lalu mencabuti satu persatu lintah pada tubuh masing-masing dan memindahkannya di dekat pembuluh darah pada dada, perut, kaki, dan lengan Ling Huchong. Dalam sekejap, lebih dari 200 ekor lintah sudah menempel dengan erat di tubuh si pemuda. Sementara itu, Lan Fenghuang sibuk menaburkan serbuk dari botol kecilnya pada setiap lintah yang ada. Suatu keanehan terjadi. Sewaktu menempel di tubuh para gadis Miao, lintah-lintah itu semakin lama semakin menggelembung. Namun kini yang terjadi adalah sebaliknya. Lintah-lintah itu saat menempel di tubuh Ling Huchong justru semakin kempis dan mengkerut. Seketika Yu Bukun sadar apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menghela napas lega, ia pun berpikir, ternyata perempuan-perempuan ini sedang memindahkan darah mereka untuk dimasukkan ke dalam tubuh Chong Er melalui lintah sebagai perantara. Serbuk putih itu entah dibuat dari bahan apa sehingga bisa memaksa lintah-lintah itu untuk memuntahkan darah yang baru saja mereka hisap. Benar-benar ajaib. Menyadari hal itu, Yu Bukun pun mengendurkan jari-jarinya yang sejak tadi siap mencabut pedang. Sementara itu, sang istri yang berpikiran sama tampak tersenyum dan menyarungkan kembali pedangnya.
Meskipun di dalam kabin masih tetap sunyi senyap, namun suasana tegang seolah akan terjadi pertempuran habis-habisan kini telah berubah menjadi tenang. Bahkan, 6 dewa lembah persik pun terheran-heran menyaksikan apa yang sedang terjadi. Mulut mereka menganga lebar sehingga tidak bisa berdebat dan adu pendapat seperti biasanya. Sungguh peristiwa yang jarang terjadi. Tidak lama kemudian, terdengar suara seekor lintah jatuh di lantai kabin. Lintah yang telah memuntahkan seluruh darah dari perutnya itu menggelepar beberapa kali kemudian mati. Seorang gadis Miao memungut bangkai binatang itu dan membuangnya ke sungai melalui jendela kabin. Satu persatu lintah yang menempel di tubuh Ling Huchong pun berjatuhan dan segera dilemparkan ke sungai pula. Kini, wajah Ling Huchong terlihat merona merah setelah sebelumnya pucat pasi seperti kertas. Darah para gadis Miao yang disalurkan ke dalam tubuhnya melalui lintah-lintah tadi jumlahnya lebih dari 1 mangkuk besar. Meskipun tidak dapat menggantikan seluruh darahnya yang hilang, namun sudah cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Yu Bukun dan Ning Zongze saling berpandangan. Suami istri itu sama-sama berpikir, perempuan Miao ini seorang ketua sekte besar dan ternama, namun tidak segan-segan menyalurkan darahnya ke dalam tubuh Chong Er. Dia dan Chong Er belum pernah berjumpa, jadi tidak mungkin memiliki perasaan cinta atau semacamnya. Ia tadi mengaku sebagai teman dari sahabat baik Chong Er. Sejak kapan Chong Er berkenalan dengan seseorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti itu? Begitu melihat perubahan warna pada muka Ling Huchong, Lan Fenghuang segera memeriksa denyut nadi pemuda itu yang terasa lebih kuat daripada tadi. Merasa senang, gadis itu pun bertanya, "Tuan muda Ling Hu, bagaimana perasaanmu?" Meskipun Ling Huchong tidak sepenuhnya paham apa yang baru saja terjadi, namun ia yakin kalau kedatangan perempuan itu adalah untuk mengobatinya. Terbukti, ia kini merasa jauh lebih kuat daripada tadi. Maka, ia pun menjawab, "Terima kasih banyak, Nona. Aku sekarang merasa jauh lebih baik." Lan Fenghuang menyahut, "Apa menurutmu aku sudah tua?" "Memangnya aku sudah sangat tua, ya?" Ling Huchong menjawab, "Siapa bilang kau sudah tua? Sudah jelas kau masih muda. Bahkan, kalau kau tidak keberatan, aku akan memanggilmu adik." Lan Fenghuang terlihat sangat senang. Senyumnya mereka bagaikan sekuntum bunga yang baru saja mekar di musim semi sehingga menambah kecantikannya. Ia pun berkata, "Kau benar-benar baik. Pantas saja, seseorang yang tidak pernah peduli pada laki-laki di muka bumi bisa sedemikian baik kepadamu." Tidak heran, ai." Ling Huchong menanggapi, "Kalau kau memang menganggapku baik, mengapa tidak memanggil kakak saja kepadaku?" Wajah Lan Fenghuang agak merona merah saat ia berkata, "Kakak Ling Hu." Ling Huchong langsung menjawab, "Adik yang baik. Adik yang manis." Dasar watak Ling Huchong yang bebas dan merdeka, sehingga tidak memedulikan hal-hal remeh. Sifatnya sangat berbeda dengan Yu Bukun yang selalu menganggap diri sendiri sebagai seorang budiman. Begitu memperoleh kesadarannya, Ling Huchong langsung paham kalau Lan Fenghuang sangat senang apabila disebut masih muda dan cantik. Begitu si gadis bertanya dengan terus terang, Ling Huchong langsung menyebutnya sebagai adik, meskipun usia mereka hampir sama. Ia berpikir Lan Fenghuang sudah bersusah payah menyelamatkan nyawanya, sehingga tiada salahnya kalau ia menyenangkan gadis itu sebagai balas budi. Benar saja, begitu mendengar dirinya dipanggil sebagai adik, Lan Fenghuang terlihat sangat gembira. Sebaliknya, Yu Bukun dan Ning Zongze terlihat mengernyitkan dahi, sambil berpikir, Chong Er benar-benar ceroboh. Wataknya sulit disembuhkan. Ping Yizi berkata bahwa umurnya tinggal 100 hari, bahkan kini sudah berjalan beberapa hari. Sebentar lagi ia masuk peti mati, namun begitu mendapat kesadaran justru langsung menggoda perempuan sesat dan cabul ini. Lan Fenghuang berkata, "Kakak, dalam hal memindahkan darah seperti yang baru saja kami lakukan tadi, ada beberapa jenis darah yang tidak bisa dipindahkan ke dalam tubuhmu. Apabila lintah-lintah tadi begitu menyalurkan darah langsung berjatuhan, itu berarti darah jenis tersebut tidak dapat dipindahkan. Kami berlima dipilih dari ratusan orang. Darah kami berlima termasuk jenis yang bisa diberikan kepada siapa saja." Setelah diam sejenak, gadis itu melanjutkan, "Kakak, kau ingin makan apa? Aku punya beberapa makanan ringan, kau mau atau tidak?" Ling Huchong menjawab, "Aku tidak ingin makan. Aku hanya ingin minum arak." Lan Fenghuang berkata, "Mudah sekali. Kami punya arak buatan sendiri yang disebut nektar 5 permata. Kau boleh mencoba sekarang."
Usai berkata demikian, Lan Feng Huang pun memberi perintah kepada anak buahnya dengan menggunakan bahasa Miao. Suaranya terdengar seperti kicauan burung. Dua orang gadis Miao segera pergi ke perahu mereka, dan kembali dengan membawa 8 botol arak. Begitu satu botol dibuka, bau semerbak wangi bunga langsung memenuhi ruangan kabin. Ling Huchong berkata, adikku yang baik, arakmu ini baunya sangat wangi sehingga mengalahkan rasa araknya sendiri. Menurutku, ini pasti arak untuk kaum wanita, bukan begitu? Lan Feng Huang tersenyum dan menjawab, wangi bunga dalam arak ini memang harus keras. Jika tidak, maka arak ini akan berbau amis seperti bau ular berbisa. Dalam arak ini ada bau amis ular berbisa? Tanya Ling Huchong dengan nada terkejut. Tepat sekali, jawab Lan Feng Huang. Kami menyebut arak ini nektar 5 permata, sehingga tentu saja harus mengandung 5 jenis permata pula. Apa maksudnya 5 permata? Tanya Ling Huchong penasaran. 5 permata adalah 5 jenis harta karun dalam kepercayaan kami, jawab Lan Feng Huang. Coba kau lihat. Sambil berbicara, gadis itu menuangkan isi botol arak ke dalam 2 buah mangkuk kosong yang sudah ia siapkan. Di tengah suara gemericik, terlihat beberapa benda mungil ikut masuk ke dalam mangkuk bersama arak. Beberapa murid Huashan langsung menjerit ngeri begitu melihat pemandangan itu. Lan Feng Huang menyodorkan mangkuk arak di tangannya kepada Ling Huchong. Arak tersebut sangat jernih seperti air dari mata air pegunungan. Dalam arak itu terendam 5 ekor hewan berbisa berukuran kecil, yaitu ular hijau, kelabang, laba-laba, kalajengking, dan katak. Ling Huchong terkejut dan bertanya, mengapa di dalam arakmu ada binatang beracun seperti ini? Ini adalah 5 harta karun. Jangan sembarangan kau menyebutnya binatang beracun, kata Lan Feng Huang sambil mendengus. Kakak Ling Hu, kau berani minum atau tidak? Ling Huchong tersenyum kecut dan menjawab, 5 harta karun ini membuatku agak takut. Lan Feng Huang mengangkat mangkuk arak tersebut dan meneguk isinya, sebuah tegukan besar. Ia kemudian berkata, kami orang-orang Miao memiliki adat kebiasaan, apabila kami mengajak makan atau minum, sedangkan yang kami ajak menolak makan atau minum, maka orang itu bukan teman sejati dan kami pun tidak akan lagi menganggapnya sebagai teman. Ling Huchong pun menerima mangkuk arak tersebut dan meneguk isinya. Kelima hewan berbisa di dalam mangkuk tersebut ikut masuk pula ke dalam kerongkongannya. Meskipun memiliki nyali besar, namun ia tetap tidak berani mengunyah hewan-hewan itu. Lan Feng Huang sangat senang dan langsung memeluk leher Ling Huchong dengan kedua lengannya. Tanpa malu-malu ia mencium pipi kiri Ling Huchong sebanyak 2 kali sampai gincunya meninggalkan bekas. Ini baru kakak yang baik, katanya. Ling Huchong pun tersenyum, namun jantungnya langsung berdebar kencang begitu melihat tatapan tajam Yu Bukun kepadanya. Dalam hati ia menggerutu, sial. Aku sudah keterlaluan, berbuat ceroboh di depan guru dan ibu guru. Pasti setelah ini guru akan memaki kebodohanku. Adik kecil tentu akan memandangku lebih rendah lagi. Lan Feng Huang kembali membuka sebotol arak dan menuangkan isinya ke dalam mangkuk, untuk kemudian disodorkan kepada Yu Bukun. Sambil tersenyum ia berkata, Tuan Yu, silakan minum arak kami. Begitu melihat di dalam mangkuk arak terdapat kelabang, kalajengking, dan beberapa hewan berbisa lainnya, Yu Bukun langsung merasa mual. Apalagi samar-samar tercium bau amis di sela-sela semerbak wangi bunga membuatnya semakin ingin muntah. Maka, ia pun menjulurkan tangan kiri untuk menolak mangkuk tersebut. Tak disangka, Lan Feng Huang tidak juga menarik mundur tangannya sehingga hampir bersentuhan dengan jari tangan Yu Bukun. Menyadari hal itu, Yu Bukun buru-buru menarik tangan kirinya. Mengapa sang guru justru tidak punya nyali dibanding muridnya, kata Lan Feng Huang sambil tersenyum. Kawan-kawan dari perguruan Huashan, apakah ada yang mau minum arak ini? Yang berani minum akan mendapat banyak manfaat. Dalam sekejap ruangan kabin tersebut menjadi sunyi senyap. Lan Feng Huang mengangkat mangkuk araknya namun tidak satupun yang berani maju untuk menyambut. Sambil menghela napas, ia pun berkata, di perguruan Huashan, selain Ling Huchong tidak ada lagi orang gagah. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berseru lantang, aku yang akan meminumnya. Ternyata itu suara Lin Pingxi. Pemuda itu maju ke depan dan menjulurkan tangan untuk menyambut mangkuk arak. Lan Feng Huang tersenyum dan mengangkat kedua alisnya. Ia berkata, ternyata. Lin kecil, seru Yu Ling San menyela.
Jika kau menelan barang menjijikan itu, meskipun kau tidak mati kena racun, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Lan Feng Huang menyodorkan mangkuk araknya ke arah Lin Pingxi sambil tersenyum, silakan minum arak ini. Lin Pingxi menjawab dengan terbata-bata, aku tidak jadi minum. Lan Feng Huang pun tertawa terbahak-bahak. Wajah Lin Pingxi berubah merah dan ia berkata, aku tidak jadi minum arak bukan karena aku takut mati. Aku tahu. Kau takut nona cantik itu tidak mau lagi bicara denganmu. Kau bukan pengecut, tapi kau ini seorang laki-laki yang sedang dimabuk asmara. Hahaha, kata Lan Feng Huang sambil terus bergelak tawa. Ia kemudian berjalan ke sisi Ling Huchong dan berkata, kakak, sampai jumpa lagi. Setelah menaruh mangkuk araknya di atas meja, Lan Feng Huang pun melambaikan tangan ke arah anak buahnya. Keempat gadis Miao lainnya segera meletakkan ke-6 botol arak yang tersisa dan melangkah keluar kabin mengikuti sang ketua. Sejenak kemudian, kelima perempuan itu sudah melompat kembali ke atas perahu mereka. Kembali terdengar suara nyanyian merdu dan bersyair mesra berkumandang dari dalam kabin perahu. Perahu pun bergerak menuju hilir semakin cepat dan semakin jauh. Suara nyanyian akhirnya lenyap seiring dengan menghilangnya perahu tersebut. Buang semua botol dan mangkuk arak ini ke sungai, seru Yu Bukun memberi perintah sambil mengernyitkan dahi. Baik, guru, jawab Lin Pingxi yang kemudian melangkah ke arah meja. Namun begitu ujung jarinya menyentuh botol arak, hidungnya langsung mencium bau amis yang sangat aneh. Seketika tubuh pemuda itu bergoyang-goyang dan tidak bisa berdiri tegak. Dengan cepat Lin Pingxi pun meraih tepian meja untuk menyandarkan diri supaya tidak jatuh ke lantai. Yu Bukun menyadari sesuatu dan segera berseru, botol arak ini ada racunnya. Ia kemudian mengibaskan lengan bajunya yang menyapu keluar semua botol dan mangkuk di atas meja melewati jendela kabin hingga akhirnya jatuh di sungai. Tiba-tiba dadanya terasa sangat mual. Setelah mengerahkan tenaga dalam, ia pun dapat menekan kembali rasa mual tersebut sehingga tidak sampai muntah. Sekejap kemudian terdengar suara orang lain yang muntah. Ternyata dia adalah Lin Pingxi. Disusul kemudian satu persatu orang-orang lainnya ikut muntah-muntah pula. Bahkan, 6 dewa lembah Persik dan para awak kapal juga muntah-muntah padahal mereka berada di luar kabin. Setelah menahan rasa mual untuk sekian lama, akhirnya Yu Bukun tak kuasa menahan diri lagi dan ikut muntah pula. Setiap orang muntah-muntah untuk waktu yang cukup lama. Walaupun makanan dalam perut mereka sudah terkuras habis, namun mereka tetap saja muntah, yaitu memuntahkan asam lambung. Setelah asam lambung habis, tetap saja perut mereka terasa mual dan tenggorokan terasa gatal. Bagi mereka, muntah-muntah dalam keadaan perut kosong rasanya jauh lebih menderita daripada mengeluarkan semua makanan dari dalam perut. Dalam keadaan ribut tersebut hanya Ling Huchong seorang yang tidak muntah di antara puluhan orang yang ada di atas kapal. Melihat itu, Dewa Buah Persik berkata, Ling Huchong, siluman betina itu memperlakukanmu dengan sangat istimewa. Ia pasti telah meminumkan obat penawar kepadamu. Ling Huchong menjawab, aku belum minum obat penawar. Apakah semangkuk arak berbisa tadi adalah obat penawar? Dewa Akar Persik menyahut, bisa jadi begitu. Siluman betina itu melihat kau tampan, lantas jatuh cinta kepadamu. Dewa Ranting Persik menanggapi, menurutku bukan karena tampan, tapi karena dia memuji siluman betina itu muda dan cantik, juga memanggilnya sebagai adik yang manis. Andai aku tahu, aku juga akan memuji perempuan itu sehingga tidak akan mengalami nasib buruk seperti ini. Bukan hanya soal memuji, tapi juga harus berani meminum arak beracun dan menelan 5 hewan berbisa tadi, tukas Dewa Bunga Persik. Kali ini dia memang tidak muntah. Tapi bukankah di dalam perutnya sudah ada kelima hewan berbisa tadi? Bagaimana kalau kelima hewan itu membuat dia keracunan yang lebih parah daripada kita ini, ujar Dewa Daun Persik. Ai, celaka kita. Ling Huchong telah meminum semangkuk arak beracun, sementara kita tidak mencegahnya. Kalau gara-gara hal itu kemudian dia tewas keracunan, bagaimana kalau Ping Yizi sampai mendengarnya, kata Dewa Dahan Persik. Ping Yizi pernah berkata, umur Ling Huchong tinggal sedikit. Kalau dia mati beberapa hari lebih cepat, apa ada yang salah? Tanya Dewa Akar Persik. Masalah bukan pada Ling Huchong, tapi pada kita, kata Dewa Bunga Persik. Tenang saja, kita bisa kabur jauh-jauh, ujar Dewa Buah Persik. Ping Yizi itu gemuk dan pendek. Mana bisa dia mengejar kita?
Begitulah, 6 dewa lembah Persik meskipun muntah-muntah namun tetap tidak berhenti adu bicara. Sementara itu Yu Bukun melihat jurumudi kapal masih muntah-muntah tanpa henti hingga kapal tersebut oleng ke kanan dan ke kiri di tengah aliran sungai besar yang deras. Merasa sangat berbahaya, ia segera melompat ke buritan dan mengambil alih kemudi, selanjutnya merapatkan kapal ke daratan di sisi selatan. Tenaga dalamnya sangat kuat sehingga setelah mengerahkan hawa murni beberapa kali, rasa mual di dadanya sedikit demi sedikit menghilang. Perlahan-lahan kapal pun merapat ke tepian. Yu Bukun melompat ke haluan dan mengangkat jangkar besi, kemudian melemparkannya ke dasar sungai. Jangkar itu beratnya lebih dari 100 kg dan biasanya diperlukan 2 orang awak kapal untuk mengangkatnya. Kini, para awak kapal tersebut tercengang melihat Yu Bukun yang berpenampilan seperti sarjana santun dan lembut ternyata mampu mengangkat jangkar tersebut seorang diri, bahkan melemparkannya sejauh beberapa meter. Namun mereka hanya sebentar dalam kekaguman karena kemudian muntah-muntah kembali. Begitu kapal berhenti, semua orang pun turun satu persatu ke daratan. Mereka berlutut di tepian dan meminum air sungai sebanyak-banyaknya, kemudian memuntahkannya kembali. Beberapa kali mereka minum dan muntah sampai akhirnya rasa mual pun berangsur-angsur hilang. Si licin susah dipegang. Lembah sungai tempat kapal rombongan Washan berlabuh itu ternyata sangat terpencil dan sunyi. Rumput alang-alang tumbuh dengan suburnya. Namun di kejauhan sebelah timur terlihat ada deretan rumah, seperti sebuah kota kecil. Yu Bukun berkata, agaknya di dalam kapal masih terdapat sisa-sisa racun. Terpaksa kita tidak bisa menumpang kapal itu lagi. Mari kita menuju ke sana dan coba lihat apa yang bisa kita temukan. Dewa Dahan Persik segera menggendong Ling Hu Chong, sementara Dewa Ranting Persik menggendong Dewa Buah Persik untuk kemudian berjalan di depan rombongan tersebut. Sesampainya di kota kecil itu, Dewa Dahan Persik dan Dewa Akar Persik mendahului masuk ke dalam sebuah rumah makan. Mereka lantas berteriak-teriak, "Hai, pelayan! Sediakan arak, buatkan lauk, ambilkan nasi." Ling Hu Chong yang sudah diletakkan di atas kursi sempat melihat di dalam rumah makan tersebut tampak duduk seorang pendeta Tao bertubuh kecil. Ia sangat terkejut karena pendeta itu tidak lain adalah Yu Changhai, ketua perguruan King Cheng. Sepertinya Yu Changhai sedang dalam keadaan terkepung. Ia terlihat duduk di sisi sebuah meja kecil, yang di atasnya tersedia sepoci arak, sepasang sumpit, dan 3 piring makanan ringan. Selain itu terdapat pula sebilah pedang mengkilap yang sudah dikeluarkan dari sarungnya di atas meja tersebut. Di sekeliling meja terdapat 7 buah bangku panjang, yang masing-masing diduduki oleh 1 orang. 7 orang itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Rata-rata mereka berwajah bengis dan jahat. Di tiap bangku juga terdapat senjata masing-masing orang. Mereka bertujuh sama sekali tak bersuara. Semuanya menatap tajam kepada Yu Changhai. Sebaliknya, ketua perguruan King Cheng itu tenang-tenang saja. Tangan kirinya tampak memegang cawan arak yang kemudian diteguk isinya. Sedikit pun lengan bajunya tidak bergetar. Menyaksikan itu, Dewa Akar Persik berkata, pendeta Kerdil itu sebenarnya ketakutan setengah mati. Dia hanya berlagak tidak gentar. Sudah tentu dia takut. 1 dikeroyok 7, pasti dia akan kalah, kata Dewa Ranting Persik. Benar. Jika dia tidak takut, kenapa tangan kiri yang dipakai memegang cawan arak, bukan tangan kanan? Tentunya tangan kanan siap sedia menyambar pedang bila perlu, sahut Dewa Dahan Persik. Mendengar itu Yu Changhai mendengus. Cawan arak pun dipindahkannya dari tangan kiri ke tangan kanan. Hah, dia mendengar ucapan kakak kedua, kata Dewa Bunga Persik. Tapi matanya sama sekali tidak berani memandang ke arah kakak kedua, itu berarti dia memang takut. Bukannya takut kepada kakak kedua, tapi takut sedikit lengah saja akan diserang serentak oleh ke-7 orang musuhnya itu, dan tubuhnya akan terpotong menjadi 7. Salah, seru Dewa Ranting Persik. Kalau ke-7 orang itu turun tangan, maka si pendeta Kerdil akan terpotong menjadi 8, bukan 7. Dewa Daun Persik tertawa dan menanggapi, pendeta itu sudah kerdil, kalau terpotong menjadi 8 bukannya semakin kerdil. Meskipun Ling Hu Chong bermusuhan dengan Yu Changhai, tapi begitu menyaksikan ketua perguruan King Cheng itu sedang dikepung musuh, ia merasa tidak ingin mengambil kesempatan untuk menuntut balas. Ia hanya berkata, ke-6 saudara Persik, pendeta itu adalah ketua perguruan King Cheng. Kalau dia ketua perguruan King Cheng, memangnya kenapa?
Apakah dia temanmu? Tanya Dewa Akar Persik. Mana berani aku mengikat persahabatan dengan tokoh terkemuka seperti dia? Dia bukan temanku, kata Ling Wuchong. Jika dia bukan temanmu, maka kita dapat menyaksikan tontonan yang menarik, ujar Dewa Dahan Persik. Benar, seru Dewa Bunga Persik sambil bertepuk tangan. Pelayan, mana makanan dan araknya? Aku akan minum sambil menyaksikan orang-orang itu mencacah pendeta kerdil ini menjadi 9 potong. Dewa Daun Persik bertanya, mengapa 9? Dewa Bunga Persik menjawab, musuhnya memang ada 7. Namun coba kau lihat biksu peminta sedekah itu membawa sepasang golok kepala harimau. Sudah pasti dia nanti yang akan membuat 1 potong lagi. Belum tentu, sergah Dewa Akar Persik. Beberapa orang ini ada yang bersenjata gada bergerigi, ada pula yang bersenjata tongkat emas. Mana bisa senjata macam itu untuk memotong? Sudahlah, kalian jangan bicara lagi. Kita tidak membantu pihak manapun, tapi juga jangan mengganggu perhatian Pendeta Yu yang sedang menghadapi lawan-lawannya, tukas Ling Wuchong. Maka 6 dewa lembah Persik pun tidak bersuara lagi, hanya menyeringai sambil memandang Yu Changhai. Ling Wuchong mengamati ketujuh pengepung itu satu persatu. Biksu peminta sedekah memiliki rambut panjang sampai bahu, dengan ikat kepala dari bahan tembaga yang memancarkan sinar berkilauan. Di sisinya tertaruh sepasang golok melengkung berbentuk bulan sabit. Di sebelah biksu berambut itu duduk seorang wanita berusia 50-an, dengan rambut sudah beruban, berwajah suram, serta memiliki senjata berupa sebilah golok pendek. Bersambung ke jilid 76. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.